Halo guys, sama kita. Kita siapa? Jadi gue Dini dari 11 BR 2 dan ini Dan gua Sadam dari 11 biar 2. kita mau ngapain? Kita mau podcast, cuman kita nggak tahu apanya. Gak tahu narasumbernya siapa. Jadi kalau menurut gua kita tunggu narasumber datang aja. Semoga Allah memberikan kita narasumber. Ayo kita ke tempat podcast sambil menunggu narasumber kita datang. Walaupun kita tidak tahu siapa yang akan jadi narasumber kita. Siapa ya kira-kira yang bakal jadi tamu undangan kita? Bukan undangan sih, datang sendiri. Tungguin ya. Tapi bukan jelangkung ya guys? Ya. Halo, gua Kalista dari 11 BR 2. Gua Putri Sefilati dari 11 BR 2. Kenalin guys, nama gua Ervina Ratu Iblis. Guys, serem banget kita tiba-tiba kedatangan narasumber Ratu Iblis. Jadi ya, tanpa tunggu lama keburu panas sendiri. Jadi kita akan langsung aja move on ke pertanyaan pertama. Oke, lanjut. Enggak, sebelum itu kita mau ngobrolin tentang apa sih? Kita tuh bakal ngobrolin tentang dunia kerja yang di bayangan lu pada nih. Karena lu kan SMK dan kita adalah kurikulum merdeka. Nah, yang kita kan seperti yang lu pada tahu kita pakai kelas 3. Nah, pasti bentar lagi kita langsung kerja. Kira-kira bayangan dunia kerja di pikiran lu tuh kayak gimana sih sebelum ini gitu? Bayangan buat gue dunia kerja tuh ada dua. Jadi kayak dulu sama sekarang tuh beda banget bayangan gue. Apa beda tuh? Kerja. Kayak kalau dulu gue tuh ngebayangin kayak orang kerja tuh enak banget, kayak pagi berangkat kerja terus kayak dapat uang, gaji kita ngerasain kan, itu enak banget. Tapi pas sekarang tuh gue mikir lagi kayak kayaknya gak seenak itu deh, itu lebih berat deh orang kerja. Kayak rasanya gue ingin stay di sini. Kayak lu pas dulu kecil kalau ngeliat orang kerja tuh, wah gue punya diri sendiri nih enak banget. Iya kan? Tapi Iya, kayak giliran gitu. lu tahu udah kerja tuh kayak gini, kayaknya nakal kayak gini. Wah, iya itu banget. Gue kayak gitu banget. Karena realitas seperti itu guys. Serem-serem. Nah, sama gue juga kayak gitu mikirnya, enak dapet duit, gaji kan, udah punya duit sendiri. Cuma ya kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya capek kan, Capek tapi banget. dapet duit. Nah, Tapi ujung-ujungnya jadi kita kerja duit juga sumpah. iya. Jadi Karena- kita hidup buat duit. Ya sih ngeluarin duit Betul. juga ya kan. Tuh, Duit. Oke. berat-berat. Terus langsung. Nah, ini kan lu punya bayangan nih. Kan bayangannya dulu tuh bagus-bagus ya kan. Lu masih punya semangat buat aku mau kerja beneran nih. Nah, setelah berubah gini lu masih punya keinginan buat kerja yang kayak dulu lu bayangin Ya, sih. sesuai Misalkan lu impian kan lu nggak pengen sih? jadi tentara, pengen jadi dokter, pengen jadi pemadam kebakaran. Sekarang jadi apa? Kalau gue sih ya pengennya ya jadi pembisnis, karena kan ya gue masuk pemasaran nih. Nah, udah belajar nih, ya kan, udah belajar soal pemasaran kan, ya udah gue pengennya jadi pembisnis. Emang bisnis apa sih? Bisnis kita bisnis tanah, saham, roti. Tanah sih. Wah, gue itu belum tahu kan, tapi ya yang penting halal aja udah. Kira-kira kalau Raja Iblis Ratu loh, cewek cantik begini mas Raja. Ratu Kuyang, oke. Kira-kira kalau udah kira-kira nih lu bayangan kerja lu sama cita-cita lu dulu tuh pas kecil gimana sih? Sama nggak mas? Beda jauh sih. Dulu gue cita-cita gue tuh pengen jadi model, tapi Sekarang apa emang? jujur sekarang yang penting sih emang Udah apa bisnis. ini ya gimana? Kalau gue sih lebih ini targetin diri gue tuh udah cari uang dulu aja. Lagi kan perbaiki ekonomi keluarga juga. Tuh. Cuman gue tuh lebih apa ya? Lebih suka langsung kerja, nanti kerjaan itu tuh jadi batu loncatan gitu loh, pengalaman doang. Dan gue tuh pengen kursus gitu, jadi gue pengen buka usaha juga nanti ke depannya. Cuman ya itu, gue nabung modal dulu dari pekerjaan gue yang sebelum gue ngambil kursus itu sih. Berarti mirip-mirip kayak ini itu dong ya? Iya. Tapi Sama-sama mungkin menjadi pembisnis. tapi mungkin gue lebih tertarik ke dunia apa fashion, kayak mungkin fashion. makeup gitu. Muak-muak. Wah, iya. Kalau gue sih juga pikirnya gitu banget nggak sih? Kayak dulu tuh Ngumpulin modal dulu. gue juga mikir dulu tentara
Dan sekarang realita mah udah kerja aja tuh alhamdulillah banget. Betul. Yang penting halal aja udah Yoi. bersyukur banget kan. Lagi sekarang nyari kerjaan susah. Wah, Betul. benar-benar Kita harus menciptakan kerjaan ya sekarang. Iya sih. pembisnis. Kita bisnis abis. Lidah pride bro. Nih, Macam tak betul je budak ni. ting. Mana marketing kalian? Ini pembisnis nih kakak ini mau jadi apa nih yang sebelah sini? Sebenarnya Jadi balon. Dua agama nih. sebenarnya ya kalau buat sekarang mungkin nanti ya kayak buat kerjaan sebenarnya yang penting halal sih. Mungkin yang ngebisnis dulu aja sih. Maksud gue nggak mau jujur yang kayak gimana sih karena gue pun masih bingung untuk saat ini ya. Jadi ya Karena udah nggak pasti juga kan. sekarang kayak masih ngalir aja ya udahlah gue kayak Air. ya udahlah aja Semoga nggak ada tainya ya guys ya. gitu. Ini semuanya udah bisnis kan nih. Bisnis itu udah nyiapin dong kira-kira nih kan udah tahu nih bisnisnya mau jadi muak. Ini ngalir berarti bisnis Iya. air. Rucika kayaknya. Pipa. Nah, kira-kira kenapa sih mau jadi pembisnis? Kayak ada kan tadi mau disebutin sih kan buat modal dulu, modal buat kerjanya. Ternyata kerja juga butuh modal juga ya. Iya. Kan itu sekarang yang beda tuh karena dulu kan kita dulu tahunya modal tuh buat pembisnis doang kan yang benar-benar mau jualan. Terus sekarang modal juga dibutuhin buat orang-orang yang mau kerja gitu kan. Sekarang nggak semudah itu buat kerja. Terus kira-kira kalau jadi pebisnis nih, walaupun belum kebayang ya, Iya, kira-kira betul. buat ancang-ancang nih kalian udah nyiapin apa sih gitu kayak misalkan, wah ini kayak gue mau bisnis udah beli tempat. Intinya kayak persiapan lu buat nanti buat ngebangun bisnis lu tuh apa? Biar sesuai sama yang lo mau nih, jadi nggak ngecewain lo Langkah awal lu nih. dari sekarang gitu. Persiapan lu. Kira-kira Sekarang masih ngikutin apa ya semua apa sih hal yang dari SMK ini aja kayak ajaran PKWU kayak gimana. Peluang-peluangnya lah. Nah iya terus kayak baru kayak gitu aja gue belum sampai sejauh itu belum sampai mau bisnis apa gue pun masih bingung. Kalau pribadi gua, persiapan gua mungkin kan gua emang niatnya jadi bisnis kayak MUA gitu kan. Nah, persiapan gua tuh karena make up itu hobi gua dan mungkin ada ketertarikan bakat di situ. Jadi gua dari sekarang tuh punya pengembangan. Jadi kadang gue suka bikin konten-konten TikTok, pakai video makeup gitu. Mungkin enggak gue sebarluasin gitu kan ke dunia TikTok gitu kan. Tapi mungkin tuh bisa jadi peluang influencer mungkin kan. bisa. Karena semua pekerjaan itu emang apa ya, punya tanggung jawab. Cuman kalau kita yang mendirikan, kita yang bikin aturan dan tanggung jawab itu sendiri, itu sih kalau menurut gua ya. Apalagi sekarang gue masuk SMK yang bisnis, jadi itu juga mengacu peluang gue supaya tahu nih kalau gue bikin kayak gini bisnisnya harus kayak gini. Ibarat kata kayak kita diajarin cara bikin proposal gitu kan, berkomunikasi sama sosial sama teman-teman. Mungkin itu juga yang bisa bikin gue berkomunikasi dengan nanti para customer atau pelanggan gue nantinya. Amin ya guys ya, amin. Doain bareng-bareng guys. Kabul. Ratu Iblisnya masih berdoa loh. Jadi kalian jangan lupa berdoa. Ini bisnisnya berdoa. Oke, jadi kan tadi kan kita ngomong cita-cita nih ya. Iya. Kira-kira sampai sekarang ini walaupun cita-citanya udah berbeda, ada nggak sih kendala yang lu rasain gitu buat ngebangun bisnis lu saat ini? Banyak. Buat ngebangun sih kayak langkah awal baru ke langkah awal. Udah ada kendala. aja kendalanya. Nah, kakak make upnya mahal-mahal kan sekarang, ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira kendala lu? Kalau misalnya mau buka ini masih bingung, tapi mau buka ini udah ada, mau buka ini udah ada. Kira-kira ditemuin nggak sih rasa-rasa begitu? Masih ada pasti. Pasti. Apalagi sekarang udah banyak banget kan ya kalau misalnya mau bisnis apa aja tuh kayak pasti kan orang udah duluan. Nah, kita bingung. Monoton ya, kita tuh Iya. susahnya karena ada banyak banget yang kayak gitu Iya. ya. Apalagi kita mulai dari nol, gak ada brand gitu kan. Jadi susah ngangkat nama. Kalau kita bikin juga takutnya Iya, Kalah saing, karena kita belum punya nama sebesar mereka. Benar. Bukan. Makanya kalian harus jadi ratu iblis supaya kalian berpower dalam menghadapi persaingan. itulah dikaliku.
kayak fix. Terus Dari tadi kan ngomongin pengen banget punya bisnis. Nah, setelah punya bisnis, setelah punya modal, kira-kira kalian pengen kerja di bidang apa? Atau udah gue pengen selamanya jadi wirausaha aja gitu? atau lu pengen kayaknya wirausaha nih gak boleh nge-stuck di sini aja deh gitu. Apa lu mau ikut kursus lain biar bisa punya skill yang lain gitu? Gimana? Karena gue bakal kalau udah jadi wirausaha ya, gue bakal nyoba satu hal apa ya, kayak nyari side job, maksudnya kerjaan lain kayak nyoba hal baru lagi, tapi apa ya, kan bingung. Kayak mungkin jadi PNS. Oh, itu PNS. tua ya gitu. Iya. Ternyata cewek juga mau jadi PNS ya. Ini kan kenapa Semua enggak? kemauan orang tua tuh jadi PNS, anaknya jadi PNS. Itu sih. Tapi misalnya kalau lu pengen jadi itu, tapi orang tua lu nggak pengen atau sebaliknya? Pengen, maksudnya kayak orang tua nggak ngedukung gitu. Nah, Apa yang gue mau ya, mungkin kalau orang tua gue nggak ngedukung ya ikutin omongan mereka sih, ya mau gak mau karena mereka nggak ngedukung apa yang gue mau kan. Ya tapi lu nggak cari cara buat ngebuktiin lah dulu. Kendala ratu iblis. Ayo lanjut. Maaf ya, kan kalian punya keresahan. Nah, pasti dari keresahan tuh kan ada di satu titik kayak gimana? Gue pengen banget ini udahan, gue nggak mau ngerasain ini lagi gitu kan. Harapan kalian tuh Pernah nggak? sama keresahan yang kalian alami di dunia kerja ini gimana sih? Pernah nggak kayak terpuruk sama ekspektasi sendiri gitu? Kayak gue bakal langkah sini ternyata mandek ada karena satu masalah teman aku situ kayaknya udah lah gue gitu aja gitu. Senang sih. Kalau gue sendiri sih pernah ya. Jadi kan gue waktu itu masuk SMK tuh akun gue bermasalah nih. Gue kan masuk SMK karena gue mau kerja. Pas mau masuk Passion. akun gue bermasalah kan. Gue udah kayak udah alah nggak Bingung sekolah nih banget. gue gitu. Gue udah kesel banget tapi itu. Giliran ternyata ada jalur kedua kan. Gue jalur kedua ternyata keterima. Tapi pas kesini masuk pemasaran alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar aja. ya kalau lu kan kayak dari awal emang udah tujuan masuk SMK kan. Kalau gua tujuan gua kan masuk sini bukan SMK. Ya awalnya tuh gue emang masuk SMA ya, jadi gue emang gak ada persiapan sama sekali buat ke SMK. Jadi gue pun bingung pas awal PPDB tuh kayak gue masuk kemana, jurusan apa SMK karena Kayak banting setir banget. iya udah kayak udah yang penting negeri tok ambil SMK udah lah itu udah akhirnya ya terima di sini alhamdulillah, dan jurusannya bisnis retail, dan ya alhamdulillah enak-enak aja sih ngejalaninnya. Emang gak enak? Sebenernya ya gimana ya, Bukan yang gak enak ya, cuma ya Oh, sebenarnya beda. seru, cuma ya pusing aja udah. Tapi kan nggak ada namanya belajar kalau nggak pusing. Iya. Kalau nggak pusing nggak belajar. Betul, Tidur. Betul. Tapi Tidur aja pusing. kira-kira nih, kita kan masuk bisnis nih kan, marketing. Menurut kalian nih, jurusan itu tuh ngebantu banget ya sih buat, atau nggak sebenarnya ngebantu nggak buat itu nanti pas sudah kerja nih? justru menurut gue ya jurusan kita tuh ngebantu banget ya, Iya. kayak ngebuka lapangan pekerjaan baru, kayak Betul. dengan kita buat usaha-usaha kecil-kecil UMKM juga nanti kita butuh orang lain juga kan, tenaga kerja orang Apalagi lain. pemasaran kan fleksibel ya, dia bisa masuk Betul. kemana aja. Nah, udah gitu kita- Semua sektor butuh pemasaran. Gitu guys, ya. Jangan udah gitu, lupa. di sini tuh kita di skillnya dilatih banget kayak lu ngerasa nggak sih benar. tiap hari jarang buat belajar, lebih sering ke Praktek, gini iya, gini tuh. Walaupun kadang gua kesel ya, tapi kalau gua pikir lagi ini Berguna, juga kayak cuma ngomong doang gitu. Tapi lu menurut lu kan kita hidup di zaman sekarang serba yang lu tahu kalau mau kerja tuh pasti dipandang ijazah status. Kira-kira menurut lu itu bagus nggak sih atau gimana? Menurut gue sih ada positif negatifnya Iya, ya. serba salah dua sih. Karena kalau kita mandang ijazah, apalagi kan sekarang minimal S1 karena Iya, ada betul pekerjaan. Sedangkan untuk harga kuliah aja Biaya kuliah.
jadi mahasiswa itu mahal banget kan. Ya. Sedangkan mungkin emang ada beasiswa, tapi nggak semua orang di dunia ini pintar. Dapat kesempatan juga belum tentu. Iya betul. Ibarat kata dunia itu kayak hoki-hokian, kayak main kartu tarot. Iya. Masih Kayak belum gacha. tahu kartu jokernya ada di siapa. Iya, di siapa nih yang dapat hoki siapa? Nah iya. Gue juga kayak sebenarnya ya serba salah juga ya. Misal perusahaan mau nerima yang SMK, mungkin dia pikir skillnya karena terlatih, ternyata lebih terlatih yang S1 skillnya. Tapi kebalik juga, kalau misalkan ada perusahaan yang maunya S1 tapi belum tentu Ternyata dia seterampil yang udah SMK. SMK kan SMK emang fokus banget kan. Jadi kalau mau dibilang kayak ada program buat peningkatan keterampilan tapi udah ada lulusannya gak dipakai karena ada opsi lain yang dianggap lebih kompeten, tapi kan jadi sebenarnya diciptain ini buat apa gitu, dibagi-bagi gini gitu. Mungkin itu juga tujuan SMK buat nyiptain jalur langsung kerja sih. Iya nggak sih? Betul. Kayak langsung, makanya sekarang kan yang kayak kita tahu SMK banyak banget buat jalur masuk ke kerjanya kayak kelas apa? Jurusan kita ada kelas apa? Kelas apa? Itu menurut gue tuh lumayan ngebantu banget sih. Jadi kita istilah kasarnya ada orang dalam lah. Iya. Kita punya itu. Benar. Kan ada harapan ya sih buat kita ke depan tuh bisa hidup kayak sejahtera apa yang kita pengenin pas masih kecil gitu. Ada harapan nggak kira-kira? Ada harapan nggak nih yang sesuatu yang lu pengenin di kecil bisa terlaksana di pas lu gede nanti? Harapan gue dari kecil gue kan jadi dokter, ini kebetulan sudah nggak bisa ya, jadi kayak yang gimana nih, jadi Dokter hewan bro. gak bisa, kita udah linjur sekali udah. Kalau harapan gue ya semoga bisa jadi guru nari ya, karena kan gue juga masih suka bisa, nari masih kan. bisa. Ya, Pengen jadi pembisnis juga, pengen jadi guru tari kan. Bisa Semoga- dibangun gitu ya. Wih, Iya, gas. semoga bisa ya Lagi dua-duanya nari kan. promosi, siapa Iya, tahu. iya, benar. Bismillah. Ya, Bismillah aja ya. Semoga benar-benar bisa apa sih ngejalanin dua-duanya gitu. Amin. Amin. Tapi kalau dilihat kan kayak sekarang industri hiburan kan juga lagi ramai juga kan, buat nari juga, buat mual juga. Terus pokoknya sebenarnya sih masih ada harapan kalau kata gue mah, asal kita tahu celahnya dan mau terus belajar aja dan berdoa juga sih. Ya, Tapi kita kan ini bisa dibilang kalau kita lulus kita nggak langsung punya usaha yang gede dong. Iya. Kita bakal kerja dulu di Kongsi-kongsian dulu mulai dari perusahaan kita buat nyari modal sendiri, kita kerja dulu. Kira-kira kan kita bakal ngalamin kehidupan yang teknologi itu udah canggih. Kayak misalkan kayak kasir aja, kita kan basicnya kasir nih. Iya. Kalau kasir, A few moments later. kalau kasirnya tahu udah menggunakannya digital, kayak gimana tuh? Kira-kira menurut kalian? Menurut gue juga bingung nih cara pemikirannya gimana ya. Kalau kasirnya udah menggunakannya digital, terus orang-orang yang seperti kita ini yang skillnya di situ mau kemana gitu? Sebenarnya digitalisasi itu kalau zaman sekarang bisa dibilang tuh belum bisa diandelin 100% dan karena belum sepenuhnya bisa memenuhi semuanya gitu. Soalnya dia bisa ngitung-ngitungnya, tapi dia nggak bisa ngelayan customer service-nya. Oh iya. Nah itu kita mesti mengharapkan di situ kalau kata Harapan. gua. Tapi nggak sebelum gitu ya. kalau kita tahu Terus, nah sekarang gue langsung nanya sebagai Gen Z nih. Kita kan dipandang kurang etos kerjanya nih. Nah. Hari ini kita juga belajar tentang etos kerja tadi podcastnya. Oke. Menurut kalian tuh sebenarnya kompeten gak sih sebagai Gen Z tuh? Ini penutup ya, pertanyaan penutupnya. Dan semoga bisa mengubah pandangan orang-orang gitu kalau itu tuh nggak bisa kerja. Berarti Gen Z nggak cuma main TikTok doang. Walaupun itu bener kita nggak cuma main TikTok doang, terus nggak cuma main sosmed doang, tapi Gen Z Iya. juga punya kemauan buat hidup lebih baik gitu. Cuman punya cara sendiri aja. Yoi. Kira-kira Kira-kira menurut kalian gimana? pandangan orang kalian tuh bener nggak sih? Gitu? Sebagai Gen Z ya. Pribadi gua mungkin sebagai Gen Z nih kan ya. Kan sekarang lagi marak yang namanya media sosial, TikTok, Instagram. Kita sebagai Gen Z yang mungkin lebih lebih pintar lah cara cara memainkannya, tahu
kayak tahu selak beluk Belum. Tapi mau dikit nggak, Pak? Iya. selak beluknya kan. Sedangkan mungkin yang di atasnya kita itu mungkin masih ketinggalan mungkin. Nggak juga sih sebenarnya kalau misalkan dia juga mau belajar tentang internet atau media sosial. Tapi media sosial ini emang bagus banget kalau dipakai buat peluang. Misalkan mungkin ada yang kebantu menjadi influencer atau mungkin jadi content creator. Nah itu banyak banget sebenarnya digitalisasi Gen Z ini tuh bukan Gak sepenuhnya keburukan, buruk gitu ya. malah membuka Peluang baru. mungkin peluang baru, pekerjaan baru gitu kan yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Tuh, Mungkin kan. ke depannya diganti robot, tapi kita semakin pinter, ada media sosial kita gunain dengan baik, dan menurut gue pribadi itu bakal ngebantu Gen Z ya. Tapi ya ingat kalau bermain media sosial diserap ilmunya, jangan cuman bisa mainnya doang tapi nggak diserap ilmunya. Itu sungguh sebuah kebodohan banget sih, karena Ratu Iblis. karena terlalu membuang-buang waktu. Iya sih. Udah mulai sadar. Iya betul. Soalnya Kakak ini gimana nih yang lain? coba. Kalau juga menurut gua gini ya. Emang sih benar kata pandangan orang-orang Gen Z tuh terlalu malas, terlalu mental down ya. Kalau Gen Z tuh terlalu gampang banget Ya. itu terpengaruh, gampang terpuruk. Sebenarnya nggak semuanya kayak gitu ya. Iya, kalian baru nemu 10% mungkin atau 1%. Mungkin 99,9%-nya adalah orang-orang yang Hebat pantang aku. menyerah kan. Kita nggak tahu bro. Dia menilai karena satu orang itu Gen Z, dia Iya. menilai kalau semua Gen Z kayak gitu. Sebenarnya nggak gitu, nggak bisa gitu. Menurut gue juga kita harusnya kita buktiin nih, Gen Z itu sebenarnya nggak semalas itu, nggak sebodoh itu. Nah, dengan apa? Ini diharapkan dengan proyek kelima ini kita bisa mengembangkan dan juga bisa membuktikan nih kalau kita tuh bisa kerja dengan apa? Dengan udah usaha dari sekarang nih SMK nih. Kita kelas berapa? Kelas 11, kelas 2 SMA. Di sini kita udah mulai bisa kerja, udah mulai mau tahu nih peluang wawasan. Nah, inilah tujuan podcast ini dibuat untuk bagi-bagi mindset, Pengalaman juga, pandangan-pandangan, betul. Untuk memberitahu orang-orang kalau Gen Z itu nggak selamanya buruk. Betul. Nah, jadi guys, Oke, terima kasih. udah mau datang tiba-tiba nggak tahu dari mana. Tapi ternyata enak loh. Apa sih pandangannya maju ke depan gitu. Iya. Alhamdulillahnya. Mungkin yang tadi masalah Ratu Iblis kita bisa dibilang cuma kesalahan sistem ya. Iya, ini belum diperbaiki. Jadi Jadi kurang lebih yang maaf. Kita tutup podcast ini. Podcast apa namanya? Podcast kelima. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau